Di Gaza, setiap rumah sakit bisa menjadi markas, setiap sekolah menjadi jebakan, dan setiap masjid adalah pintu masuk ke terowongan. Di sini, yang suci dan sipil bercampur dengan yang militer, dan membedakan di antara mereka bisa memakan ratusan nyawa, karena perang yang sebenarnya tidak ada di permukaan, tetapi di bawah tanah. Sebuah labirin tak terlihat, metro bawah tanah, yang tidak muncul di peta, tetapi bernafas di bawah setiap jalan, setiap rumah, dan setiap sudut jalur Gaza. Apa yang dimulai sebagai jalur penyelundupan sederhana, akhirnya berubah menjadi labirin strategis. Monster beton dan baja di mana kegelapan total dan keheningan dapat menyembunyikan seluruh pasukan. Sebuah skenario yang sempurna untuk permainan kucing dan tikus, di mana seorang prajurit tidak pernah tahu apakah langkah berikutnya adalah yang terakhir. Namun perang rahasia ini tidak bisa lagi disembunyikan. Pada hari Kamis 7 Agustus 2025, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi secara publik bahwa Israel berencana untuk menguasai seluruh jalur Gaza. 24 jam kemudian, Kabinet Keamanan menyetujui rencana militer tersebut, menandai dimulainya fase baru dalam perang. Dalam angka, persamaannya brutal. 2,3 juta warga Palestina terjebak antara 20 dan 30 sandera Israel, dan antara 5.000 hingga 8.000 pejuang Hamas, terkonsentrasi hanya di 25% jalur Gaza yang masih belum berada di bawah kendali Israel. Netanyahu dengan hati-hati menghindari penggunaan kata okupasi atau aneksasi, tetapi pengumuman tersebut memicu alarm internasional. Biaya politik, kemanusiaan, dan militer dari operasi ini bisa menjadi menghancurkan. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan paling kelam. Bagaimana melawan musuh yang tidak berada di depan Anda, tetapi di bawah kaki Anda? Jawabannya tidak sederhana. Apa yang sekarang dikenal sebagai kota bawah tanah, adalah hasil dari dekade penggalian rahasia. Terowongan pertama yang tercatat di Gaza ditemukan pada tahun 1983. Hanya sebuah jalur rudimenter yang digali dengan alat-alat improvisasi yang melintasi perbatasan. Selama tahun 80-an dan hingga awal 2000-an, terowongan ini adalah arteri penyelundupan sederhana. Melalui mereka, senjata ringan, rokok, bensin, obat-obatan, dan juga orang-orang diselundupkan. Itu adalah respons rahasia terhadap sanksi dan blokade. Alternatif ekonomi bagi banyak orang yang tidak memiliki jalan keluar lain. Namun penyelundupan hanyalah permulaan. Pada tahun 2006, ketika Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza, terowongan berhenti menjadi jalur sementara dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Organisasi ini menyadari bahwa di bawah tanah mereka bisa menyembunyikan persenjataan, manusia, dan rahasia. Apa yang dulunya adalah koridor untuk kotak rokok, kini menjadi saluran untuk roket dan pejuang bersenjata. Tanah di rumah mulai perlahan-lahan bertransformasi menjadi terowongan untuk mempersiapkan perang. Seiring berjalannya waktu, itu berubah menjadi sebuah kota bawah tanah yang sebenarnya. Di dalam jalan-jalan tak terlihat ini tersembunyi pusat komando dan kontrol, ruang medis yang berfungsi sebagai rumah sakit rahasia, kamar tidur untuk pejuang, gudang penuh roket, dan bahkan tempat penyimpanan dengan listrik mengalir di dalamnya. Orang Israel menyebutnya Metro Gaza. Bagi Hamas, ini adalah perisai-persah. Pejuang dapat bergerak dari satu lingkungan ke lingkungan lain tanpa terlihat oleh drone, satelit, atau patroli udara. Seorang penembak jintu yang menembak dari sebuah gedung bisa menghilang beberapa menit kemudian di sebuah terowongan dan muncul di titik lain di kota seolah-olah telah menembus dinding Gaza itu sendiri. Di permukaan, semuanya tampak normal, tetapi di bawah kaki warga sipil, bernafas sebuah labirin yang mampu memindahkan seluruh pasukan tanpa ada yang menyadarinya. Dan di sini muncul paradoksnya. Dengan wilayah sekecil jalur Gaza, siapapun berpikir bahwa menemukan terowongan-terowongan ini akan menjadi masalah waktu, bukan? Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk menemukan terowongan ini. Hamas telah menyempurnakan seni mengerikan menyembunyikan pintu masuk di tempat yang tidak terduga. Mereka telah melakukannya sebelumnya, dan terus melakukannya hingga saat ini. Beberapa pintu masuk tersembunyi di bawah tanah rumah keluarga, di antara mainan anak-anak, atau di belakang lemari. Yang lain terbuka secara diam-diam di ruang bawah tanah rumah sakit, atau di bawah halaman sekolah dan masjid, tempat di mana serangan Israel akan memiliki biaya politik dan kemanusiaan yang tidak terukur. Namun tidak semuanya begitu rumit. Ada akses yang tampak seperti parit sederhana di tanah kosong, sebuah kandang ayam, atau sebuah gudang yang ditinggalkan. Tempat-tempat begitu umum sehingga siapapun akan mengabaikannya, hingga tiba-tiba muncul lelaki bersenjata. Oleh karena itu, setiap meter kemajuan untuk seorang prajurit Israel tidak berarti banyak. Tidak peduli bagaimana jelas lingkungan itu tampak, pada suatu saat tanah bisa terbuka di bawah kaki mereka. Faktanya, laporan pertempuran telah mengkonfirmasi bahwa dalam beberapa kesempatan, pejuang Hamas muncul kilometer di belakang garis Israel, di area yang telah diamankan beberapa hari atau bahkan minggu sebelumnya.
Hasilnya sangat merugikan untuk ofensif. Setiap operasi maju seperti siput. Ini bukan hanya tentang merebut jalan dan bangunan, ini tentang memburu hantu di bawah tanah. Satu demi satu, dalam labirin yang tampaknya tidak ada habisnya. Menghadapi musuh yang bersembunyi di bawah tanah, Israel harus menggunakan alat yang dirancang untuk era dan front pertempuran yang berbeda. Yang pertama adalah GBU-28, dikenal sebagai Bunker Buster. Ini adalah monster hampir 2 ton baja yang dibuat oleh Amerika Serikat selama Perang Gulf, dirancang untuk menembus bunker terkuat Saddam Hussein. Misinya adalah menembus tanah dan beton dan meledak di kedalaman. Untuk melakukannya, bom ini menggunakan 2 metode. Pertama, badan yang diperkuat dan detonator tertunda, misalnya sampai beberapa meter di bawah tanah, sebelum meledak dan menggulingkan dalam targetnya. Dan kedua, muatan tandem. Ledakan pertama membuka terowongan dan ledakan kedua mengikuti lewat lubang itu, membawa kekuatan ledakan ke jantung perlimbungan. Dalam konflik tahun 2008 dan 2014, bom ini terbukti mematikan terhadap terowongan dan bunker yang diperkuat. Setiap dampak adalah suara yang membuat tanah bergetar, meruntuhkan jalan-jalan dalam hitungan detik. Namun seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, terowongan tidak terisolasi di padang pasir kosong atau pangkalan militer yang terpencil. Mereka berada di bawah seluruh lingkungan, di bawah rumah sakit, di bawah masjid. Kekuatan bunkernya sangat menghancurkan. Ya, tetapi biaya kemanusiaan juga sangat besar. Dalam persamaan ini, biaya politik dan kemanusiaan jauh lebih besar daripada keuntungan militer. Oleh karena itu, Israel mencari jalan lain. Dalam konflik-konflik sebelumnya, ketika infanteri maju, para prajurit menandai pintu masuk yang mereka temukan. Setelah mereka, datang insinyur kombat yang bertugas untuk menghancurkannya dengan cepat. Seperti meledakkan akses dengan bahan peledak, mendorong ton tanah dengan bulldozer, atau menyuntikkan konkrit cair hingga menenggelamkan terowongan. Itu adalah solusi yang sederhana, bahkan improvisasi, tetapi pada waktu itu berfungsi. Namun hari ini ceritanya berbeda. Hamas telah bertahun-tahun memperkuat terowongannya dengan beton, seolah-olah mereka adalah bunker bawah tanah dan setiap koridor memiliki banyak pintu keluar. Menutup satu pintu masuk tidak berarti terowongan itu mati. Memadamkan terowongannya ini seperti melawan kebakaran di bawah tanah. Anda menutup satu pintu keluar, dan api muncul di tempat lain. Dan semakin dalam api berbara, semakin banyak kekuatan yang diperlukan untuk menghentikannya. Lebih banyak bahan peledak, lebih banyak waktu, lebih banyak api, dan akibatnya lebih banyak risiko korban sipil. Dengan invasi besar-besaran yang sedang berlangsung, Israel tidak bisa lagi mengandalkan metode masa lalu. Perubahan radikal diperlukan. Oleh karena itu, dalam fase baru dalam perang ini, Angkatan Bersenjata Israel telah menerapkan taktik-taktik yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam pertempuran nyata, yang dirancang khusus untuk memburu musuh di bawah tanah. Yang pertama dari taktik-taktik ini telah dijuluki oleh media sebagai SpongeBob. Sedikit yang diketahui secara resmi tentang perangkat ini, karena desain dan penggunaannya masih dirahasiakan. Tetapi apa yang telah bocor mendengar lebih seperti penemuan dari laboratorium rahasia daripada senjata perang. Semacam granat yang ketika meledak tidak melontarkan pecahan atau api, melainkan busa. Busa yang mengembang, dalam hitungan detik, mengeras dan sepenuhnya memblokir terowongan. Taktik ini adalah sebagai berikut. Seorang prajurit pertama-tama melempar granat konvensional kecil ke dalam mulut terowongan. Ledakan menghasilkan asap dan tekanan, beberapa detik kemudian, mereka melemparkan SpongeBob. Busa ini mengembang dengan cepat, mengeras seperti semen, dan segera menutup akses. Tetapi tidak berakhir di situ. Tujuannya, asap yang dilepaskan oleh granat konvensional mencari jalan keluar dan melakukannya melalui lorong-lorong bawah tanah. Para prajurit di permukaan mengamati dengan seksama di mana kolom asap itu muncul di kejauhan, karena setiap titik asap menandakan pintu keluar tersembunyi. Akses lain dari labirin yang harus dihancurkan. Tanah di rumah mulai perlahan-lahan bertransformasi menjadi terowongan untuk mempersiapkan perang. Belum ada video atau gambar yang terkonfirmasi tentang bom-bom ini dalam aksi. Ini adalah senjata yang berada di antara realitas dan rumor. Namun pejabat Israel telah bicara terbuka tentang penggunaan taktisnya, dan di lapangan, para prajurit sudah menggambarkannya sebagai alat yang sunyi, tidak terlihat, tetapi mampu mengubah terowongan menjadi kuburan beton dalam hitungan detik. Namun Israel tidak hanya bergantung pada sains dan teknologi. Dalam perang bawah tanah di Gaza, mereka juga memanfaatkan sekutu yang jauh lebih tua, sekutu yang bernafas, mencium, dan menggigit. Setintintil Kopassu disebat antara 24 jam ke dalam jalur Gaza. Mereka bukan sekedar anjing pelacak, tetapi makhluk yang dilatih selama bulan-bulan untuk menyusup ke dalam perut bumi, dan mengejar musuh yang bersembunyi di lorong-lorong gelap di mana seorang prajurit pun tidak akan berani memasuki tanpa dukungan. Sejarah militer mengenal anjing perang selama berabad-abad. Mereka telah digunakan untuk melacak, mendeteksi ranjau dan bahan peledak, bahkan untuk menakut-takuti musuh. Namun apa yang terjadi sekarang sangat berbeda. Ini pertama kalinya di era modern, anjing dilatih secara khusus untuk menyerang di dalam terowongan. Bayangkan adegannya, sebuah mulut anjing dibuka, seorang prajurit memberikan perintah, dan anjing itu meluncur ke dalam kegelapan. Cakar-cakarnya menggaruk konkrit, nafasnya bercampur dengan kelembapan tanah, dan kemudian menghilang. Ditelan kesunyian, di atas, para prajurit menunggu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Mereka hanya mendengar gemuruh yang jauh, gonggongan yang teredam, mungkin sebuah tembakan.
Dan meskipun tidak ada kesaksian langsung tentang efektivitasnya, di medan pertempuran, sudah beredar gambar-gambar yang mengkonfirmasi penggunaannya. Namun bahkan bom-bom eksperimental dan anjing-anjing yang diterjunkan ke dalam kegelapan itu tidak menyelesaikan masalah terbesar. Di Gaza, kesulitan bukanlah menutup satu terowongan, tetapi mengetahui di mana terowongan itu sebelum Anda dibunuh. Oleh karena itu, orang Israel tidak ingin tahu adanya terowongan ketika sudah terlambat, ketika seseorang menembak dari situ, atau muncul dengan peluncur granat. Apa yang mereka cari adalah menemukan terowongan-terowongan ini jauh sebelum mereka digunakan untuk menyerang. Namun Gaza mengubah tugas itu menjadi neraka. Setiap menit yang hilang bisa berarti serangan dari bayang-bayang. Sekelompok pejuang muncul di tempat yang tidak terduga. Sebuah pertukaran tembakan yang merusak logika garis depan. Israel menyadari hal ini, dan itulah sebabnya mereka telah menerapkan senjata baru, bukan dari baja atau bubuk mesiu, tetapi mata tak terlihat yang mampu melacak setiap gerakan, setiap sinyal, setiap petunjuk bahwa sesuatu bersembunyi di bawah tanah. Israel telah mengubah sam langit menjadi sekutu terbaik mereka. Drone tidak hanya terbang di atas Gaza untuk merekam gambar atau mengawasi gerakan musuh. Mereka sekarang digunakan sebagai semacam pemburu rutinitas, mesin yang terus mengobservasi, hingga menemukan tanda yang tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Idenya adalah, jika Anda tidak bisa melihat terowongan, amati siapa yang menggunakannya. Dari ketinggian, sensor merekam segalanya. Sekelompok pria yang masuk ke sebuah rumah dan tidak pernah keluar. Kendaraan-kendaraan tertutup yang tiba di halaman yang sama di tengah malam atau bahkan sesuatu yang lebih aneh.